Teguk. Teguk, regu. Tidak ada tegukan atau regukan. A'zam, yang lebih besar ajran, ganjaran balasan pahalanya di sisi Allah. Min jur'ati, daripada tegukan atau regukan ghaiz, kemarahan. Kazamaha, yang seseorang menahannya, ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mengharapkan keridaan Allah. Itu hadisnya. Langsung mengutip siko dengan syarahannya. Hadis ko sanadnya sahih. Ana kecekakan tegukan jur'ah. Sesuatu yang ditelan seperti minum atau seperti benda cair lalu ditelan, dilulu apa jur'ah. 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 Jim ra'in ta marbutah jur'ah. Maka di antara sekian banyak ganjaran pahala dari apapun yang kita teguk, kita lulu, kita telan, maka ganjaran pahala yang terbesar itu adalah seseorang yang patut marah. Keluarnya marah itu, sehingga keluarlah kata-kata caci maki, carut marut, kata-kata kasar, kata-kata kumuh, kata-kata keji di luluannya itu. Namanya jara'ahu, dia lulur, dia teguk kembali, tidak jadi keluar. Ini teguknya adalah ghaiz. Ghaiz. Ada dua, yang pertama ghadab, yang kedua ghaiz. Kalau ghadab itu marah biasa, marah-marah. Tapi kalau marah itulah tinggi, lah menjadi-jadilah meluap-luap, marah bangih itu. Marah, bangih, berang, semua bersama. Maka namanya ghaiz. Ghain ya zat, ghaiz. Marah tinggi. Kalau banawak bersama bangih, bangih, bangih sangai, bangih buana. Dan meledak-ledak ghaiz. Tiba di neraka nantinya minal ghaiz. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja neraka itu pecah. Hampir saja neraka itu pecah meledak. Takadu tamayyaz minal ghaiz, lantaran menahan marah. Menahan marah. Jadi marah yang ditahan namanya ghaiz. Sebab kalau tidak tahan babayo. Tidak tahan babayo. Yang mengakibatkan keluar kata-kata. No, kan marah kau ada dengan tindakan. Ada dengan muncuang. Muncuang kau kadang-kadang lebih banyak marahnya daripada tindakan. Itu ghaiz. Tapi kalau marah biasa, ghadab. Marah, ghadab. Tiba di ayat nanti wal kaziminal ghaiza. Kazim. Kazim itu menahan. Menahan, mencegah, menghambat. Ini kalau keluar, dicegah. Sehingga menahan nafas namanya kazim je. Jadi kalau begitu, kazim, kazama, menahan sesuatu, mencegah, menghambatnya tidak keluar. Kalau melulua, lulur, teguk, regu, namanya jara'. Itu secara bahasa tu. Jadi ketika bangi hame, berang mana, lama muncak, istilahnya lah naik kumbang-kumbangnya. Kalau bahasa orang Korea tasimbaba. Tasimbaba.
Kalau bahasa kami ten di Kamang sinan bangki ibili tabi setan. Bangki ibili tabi setan. Wah. Lah hijau orang nampak dia. Namanya ghaiz. Ghaiz. Jangan ghaiz. Lalu ghaiz cakap tu diluluah dia. Ma min jur'atin. Tidak ada tegukan, regukan atau luluan. Luluan kau ke bahasa Indonesia kan tak? Dilulu. Kalau lulur tu lain masalahnya. Dilulur tu orang keberalek. Ma min jur'atin, tidak ada regukan dan tegukan yang lebih azam, lebih besar. Apanya lebih besar? Ajarannya, ganjarannya, balasannya. Indallah, di sisi Allah. Min jur'ati, daripada tegukan-regukan jur'ati ghaiz, diteguk marah itu, dilulua, tidak jadi dilapihan, ditahan, dilulua. Kalau kazama menahan, kalau jur'ah ditahan, dilulua balik, tidak keluarnya. Ya, kazamaha abdun, yang itu dilakukannya ibtigha. Tujuannya ibtigha, dalam rangka mencari, mengharapkan wajillah, ridha Allah. Maka pahalanya luar biasa. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan hadis sahih. Ketika itu sedang mengisi empangan air, yasqi ala haudillahu, mengisi empang baswak kolam. Lalu datang sekelompok orang yang ingin membuli ko kalau kini tak, ingin mempagarahannya. Abu Zar ko salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Abu Zar terkenal, Abu Zar Al-Ghifari. Intinya ada orang mengecek sianan barani, sianan taluk mengadu Abu Zar. Ambil buatnya, pegang buatnya, cabut buatnya. Ada orang bagak, bo je. Maka kau digiriannya untuk ke situ. Kemudian dicitaknya kepala Abu Zar, dia pegangnya buatnya sekian alai. Ya, kalau habis pada ke tujih kan. Tak panjang ceritanya, dia panjang hadisnya. Ketika itu Abu Zar sedang wakana Abu Zar qaiman, dia sedang tagak. Fajalasa, tiba-tiba langsung duduk. Summa taja'a, kemudian berbaring. Lalu ada orang mengecek, faqila lahu ya Abu Zar, lima jalasta summa taja'ta. Wahai Abu Zar, kenapa engkau duduk kemudian engkau berbaring? Katanya menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana, dulu Rasulullah pernah berkata kepada kami, idza ghadiba ahadukum, apabila marah salah seorang kamu, wa huwa qaim, ketika itu dia sedang berdiri, fal yajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa idza dhahaba anhu al-ghadab, jika bisa marah itu hilang daripadanya dengan duduk. Tapi kalau tidak bisa marah hilang dengan duduk, wa ila falyatajja, langsung berbaring.
ke tanah, maka akan hilang marahnya. Bamam komantun Abu Zar ketika dijitak kepalanya, dijitak itu kan ditakan, kemudian rabuknya dirunggihan. Dia nak kasar orang, garahno garah kudo. Garah orang Arab tu kadang-kadang garah kudo. Kasar. Jadi marahnya lah luar biasa. Kalau silakan nanti tengok dalam hadis Imam Ahmad, marahnya luar biasa. Tapi nyo di ketika tu sedang tagak langsung dua. Kemudian tidak lama kemudian babaringnya, laloknya ke tanah. Nah, itu menimbulkan pertanyaan, kenapa itu dilakukannya? Nah, kedualah hadis Nabi. Dulu gitunya Rasulullah pernah kepada kami bersabda, kalau salah seorang kalian marahnya sedang tagak dua. Kalau tidak bisa marah itu hilang ketika dua, lah dua tidak bisa marah hilang, maka laluklah. Aiko dawakna agak rumit melakukannya. Karena awak lebih suka mengumbar. Mengumbar tu malapihan marah. Awak tidak ingin mengendalikan menahan, tapi ingin mengumbar. Malapihan bangi, beko letongnya. Itu makanya kata beliau, orang yang paling berani itu innamas syadid, orang yang sangat kuat. Syadid itu sangat kuat. Ya alladzi yamliku nafsa wa anil ghadab, orang yang mampu mengendalikan, menguasakan dirinya, mampu menguasai, mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika marah. Jadi laisa syadid, bukanlah orang yang dikatakan kuat, hebat itu. Orang yang bisur'ah, yang kuat membanting, mengempaskan orang. Sur'ah itu bergulat, bergumul. Kalau ibu-ibu termasuk peminat orang yang ada jotos UFC ya. Karena ada ibu yang hobi kayak itu. Itu kan ada oktagon. Orang saling menghempas, saling menendang, saling membanting itu. Yang terkenal kalau orang Rusia, Khabib ya, membanting. Namanya itu istilahnya sura'ah, saling membanting. Nah, kata Nabi, orang yang paling kuat itu bukan orang yang paling hebat membanting, mengumul orang, menjatuhkan orang. Tidak. Kata beliau, innamas syadid, orang yang paling kuat itu adalah alladzi yamliku, orang yang mampu mengalahkan, menguasai dirinya ketika marah. Orang kalau marah, dikatakan bahasa marah itu ya jama'u syarra kullah. Marah itu menghimpun semua kejahatan. Sebab kalau marah itu keluar sadualahnya. Keluar. Bukan hanya muncuang yo tangan-tangan. Kadang-kadang yo baju-baju bersingkuang bukan. Kadang-kadang kodek bangke. Kau bagi orang gede, kau kena kodek, kau tidak kuang kan? Marah. Itu kan? Ya, dikatakan ada salah seorang sahabat mendatang Rasulullah dari Abu Hurairah, hadis Abu Bukhari. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Ada seseorang mendatangi Nabi. Kemudian sesampainya di dekat Nabi, apa katanya? "Ausini." Beri wasiat aku Rasulullah. Qala la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, itu diulang-ulang sampai sekian kali. Minta balik, itu diulang balik. Minta balik, itu diulang. La taghdab. Rawahu Bukhari. Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan qala rajul, ada seorang berkata, fakartu hina qala Nabi,
aku berfikir bahawa Nabi mengulang-ulang kecek la taghdab. Berkali-kali orang minta pesan, minta nasihat, minta wasiat, diulang Nabi boleh, la taghdab. La taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ambo fakar tu, ambo fikir-fikir, bahawa itu kecek Nabi. Oh rupanya, faidal ghadab, rupanya ghadab itu menghimpun semua kejahatan. Itu kiranya barangkali Nabi mengecekkan berulang-ulang la taghdab, la taghdab, la taghdab. Orang kalau marah tidak ada Nabi bisa dia baca cara sama orang. Kadang-kadang cara nak cukup tigur, serumpun batuang. Nak cukup tigur, marah. Ya just serumpun batuang. Dia tahu batuang. Kau nak tahu batuang bajan. Serumpun batuang. Kalau talak no tujuh lah, nak tiga lo, talak tujuh lah. Cara ini sebelum batuang talak no tujuh. Orang tiga kali nak boleh aja. Talakum maratan. Talak tu nak boleh dirujui dua no. Dua, tiga nak boleh rujuk dia. No, talak tujuh. Karek no lah karek rotan. Itu marah. Itu pula kata Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang lain, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya lah, dan Tabarani, hadis sahih. Qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang berkata ke Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah aku ya Rasulullah kepada suatu amal yudkhilunil jannah, yang akan bisa memasukkan aku ke surga. Kata beliau, la taghdab, jangan marah, walakal jannah, nanti engkau bisa masuk surga. Rasulullah itu menasihati orang kan mencari watak orang. Ya, sia yang dihadapinya, Rasulullah sesuaikan itu. Sama dengan dokter lah, dokter kan mencari penyakit orang. Kalau kau penyakit orang, kau ubeknya. Kalau kau antara orang, kau ubek. Rasulullah itu adalah ahli penyakit rohani. Dia di samping jasmani lah. Beliau selalu memberi nasihat sesuai dengan penyakit yang dialami orang. Nah, berkali-kali orang Arab bilang, orang Arab tu termasuk tipe orang gitu, pemarah, makan sedagiang. Tanyalah ke Ustaz Wak, orang tu kalau makan kambing bagi dua saja. Mau mencari apa? Mau berapa kali diundang oleh dalam pertemuan-pertemuan di sini. Satu kali mau diundang dalam pertemuan internasional ketika di Mekah, di hotel yang terkenal, hotel pemilik Bang Rajhi. Itu datang tanggung hidang sekarang. Dagiang saya. Sekarang untuk boleh tak antai meja semua. Kupia. Itu bang, tak tahu. Awak berkumek-kumek makan ikan palik panggang tu apa cipi-cipi ya makannya. Dia kumek. Orang bagi marah. Kata salah, barangkali emosi. La taghdab, jangan marah. Nah, itu gitu. Nah, kenapa begitu? Karena orang kalau marah, keluarlah segala sesuatu yang hebat-hebat dari mulutnya. Satu kali begini. Istabba rajulani 'inda Nabi. Istabba itu saling mencaci, saling memaki. Saling mencaci, saling memaki. Dia dekat Nabi, dua orang. Faghadiba ahaduhuma, sampai bangkit kumbang-kumbang, nak pitam salah seorang daripada keduanya. Fastadda ghadabu, maka marahnya lah sampai memuncak. Tagak buatnya mungkin. Fastadda ghadabuhu hatta intafakha wajhu, sehingga wajahnya itu membangkak. Wataghayyar, berubah warna wajah. Tiba dawa barangkali duanya lah kembang kempis. Dikatakan juga urik lianya lah bangkak. Di pelipisnya lah taghayyar lah, berubah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata, inni la'a'lamu kalimatan,
Aku mengetahui suatu kalimat. Lau qalaha, jikalau dia mengucapkannya, la dhahaba anhu alladhi yajidu. Pasti lenyap hilang yang dirasakan oleh orang yang sedang bangih itu. Fantalaqa ilaihi rajul fa akhbarahu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awaz billahi minasyaitan. Lalu ada orang nama kecil Nabi, dijumpainya orang yang sedang marah seperti. Lalu disampaikannya pesan Nabi, ta'awaz billahi minasyaitan. Berlindunglah engkau kepada Allah daripada syaitan. Bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi marah cakap tu bisa membuat orang istabba, saling memaki. Yang kita ambil dalil saling memaki, saling mengupat, mencaci, mencela, kadang-kadang menyebut yang tak patut-patut, yang tak pantas-pantas. Hubungan kajiwa yang lampau begitu. Ada ketika kita mendapati suatu hal yang tidak baik, kadang-kadang keluar muncul gitu. Kesal, dongkol, marah. Kalau kaji ke petang mesti tak kena banoto melatih, bisa kita sipak waktu. Bisa kita bantiang, bisa kita empas. Awak tak gageh, tak sasak, tak gulik tu tak gajah lompek. Sudah tak gageh, tak sasak, sudah tak sasak. Tak gului, sudah tak gului, tak gajah lo lagi. Tiba-tiba banoto melatih, muak sipak banoto. Sipak banoto. Tiba dapur mau ampeng galih. Kadang-kadang nak mampir sini muncul-muncul keluar. Kolera mas. Pampurihan. Atau bercari bungkang tadi. Kau kaji ketang. Atau dalam kaji kepetanya ada orang mengatakan kata-kata yang naik lo anuaknya. Naik lo kalang waknya. Naik kalang waknya. Naik kalang tapi kalang. Kalang ayam. Naik kalang. Bacaannya ketika kan kita baca kan? Kita baca. Nah, kini sambungannya begini. Sambungannya. Kita biasanya mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata buruk, kata-kata maki, umpatan, celaan. Atau melaknat, mengutuk, sumpah serapah. Kalau bahasanya kapunduang, kolera, hilang tak patuh, jangkang, lahang, segala macam. Itu kan ketika marah. Apalagi menjawab tu. Nah, jawab ke biasanya orang yang tak laki-laki biasanya menjawab. Nah, orang polisi tu. Orang yang tak laki-laki. Cik dah wak. Jangan jawab lo. Kena bagi mak kau. Cik di kami. Hello. Jadi kalaulah bangih itu nampak lancak diam. Kalau jawab keluarnya. Sikap terbaik kalau marah jangan bicara. Sebab di dekat Rasulullah sendiri ada orang mengeluarkan kata-kata. Dalam suatu riwayat ke petang kita kaji. Di pintu masjid ada orang saling mengarahin suara tinggi suara sampai terangkan di Nabi. Rupa si Ka'ab. Ada orang laba kelabian ambil. Seolah laba hutang tu nak mahu bayar. Tu minta anu lu lah. Minta perai lu lah. Tapi anunya. Tinggi suaranya marah. Sampainya sumpah. Wallah. Demi Allah. Ambo tak akan meringankan kau. Dah sekian lama mah begini dah begini. Sampai baca wallah. Demi Allah. Aku tidak akan memberikan kelonggaran segala macam. Keluar Nabi di kamar. Kan tinggi suara tu. Jadi ada kalanya kita kau biasa-biasa. Tapi orang kau di jago-jago je ulah lalu. Tahu je lalu. Jangan jago ulah lalu. Dijago ulah lalu. Bayo. Itu-itunya ada kadang-kadang kita itu orangnya bangkit. Tinggi suara. Kenapa tinggi suara? Marah. Kesal. Keluar Rasulullah.
Intinya salah satu yang menyebabkan kita memaki, mencela, mengkutuk, sumpah serapah, kata-kata kumuh, kata-kata kasar, kata-kata kakidah atau kata-kata ke bawah, marah itu. Jadi kalau marah bagaimana kan itu? Itu kita baca hadis pertama tadi. Ada istilahnya wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu hibbul muhsinin. Ada dua riwayat. Seketik lah ya. Karena nunggu pulang lah. Ada dua riwayat. Salah satunya Maimunah, yang satu lagi Ahnaf. Kita ambil yang Maimunah. Nyo punya sekian pelayan pembantu itu budak-budak. Budak-budak aku kadang-kadang membikinnya kesal dan marah. Suatu kali ketika nyo sedang bertamu Maimunah, aku laki-laki berdusi. Jawab berdusi. Di sini kan laki-laki. Jawab kalau lah belakangnya berdusi. Jadi budak aku tidak sama yang pelayan. Budak aku di bawah pelayan lah. Budak aku milik awak. Ke tengahnya makanan. Tertaruhnya tumpah ke bajunya. Ke baju yang duk sambang. Dia sedang ditamu. Nampak perubahan di wajahnya. Kecik budak ke wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang menahan marah. Kata si Maimunah, sudah aku amalkan. Lambu tahan marah bu. Isambuannya ayat balik wala afina ninas. Dan orang yang suka memaafkan, saya sudah maafkan. Isambuannya di budak juga balik ayat wallahu hibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbaik. Nah, engkau merdeka katanya. Merdeka. Aku tak bisa awak aku. Ayo. Engkau merdeka. Kan ada sudah Ali Imran kan? Sudah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 1 kelampe wal kaziminal ghaiza wal afina anis wallahu hibbul muhsinin. Tiga. Yang pertama tahan marah. Yang kedua dimaafkan. Yang ketiga fail senare berdeka. Maimunah dalam satu riwayat Ahnaf. Kita tidak peduli namanya tapi itu intinya. Anan kazim. Kazim ko ada ulama-ulama ahli bahasa Al-Quran menjelaskan kazim ko menahan. Menahan yang sudah patut keluar seperti muntah. Muntah itulah patut dikeluarkan. Dan tak kira orang nan berang atau tak setuju ada muntah. Itu sesuatu yang telah pantas yang patut dikeluarkan namanya salah satu muntah. Kalau dikeluarkan pun orang tak marah. Kanulah patut dikeluarkan. Nah, marah sesuatu nalah patut marah. Kalau marah orang nak do bangi. Bangi wak ke orang marah wak lah wajar wak marah. Engkau kada lo marah ko tak wajar. Kini ko kalau wak marah lah wajar marah dan orang pun tak marah ke wak. Kemudian yang kedua kita mampu dan bisa untuk melapihkan marah. Tapi tidak keluar. Dua kan? Lah patut kita marah. Kalau marah, tidak ada orang yang marah. Dan kita kuasa untuk melampiaskan marah. Lalu kita tahan. Tidak lapihan. Namanya kazama. Man kazama ghaiza. Menahan marah. Tiba di muntah. Menahan muntah tidak keluar. Tidak keluar muntah. Lalu dilulua. Namanya jur'ah. Jur'ah. Diluluannya. Nah, orang yang menahan ghaiz, di situ tidak marah no ghaiz. Beda ghaiz je ghadab. Ghadab marah. Marah tu boleh. Yang tak boleh ghaiznya. Ghaiza. Ghaiza. Ghaiza ko diterjemah orang masalah barangkali murka. Sabut murka ko datang marah.
Jadi orang nan marah lah sampai kepada tingkat murka, guys. Dalah harus diampehan, dilapehan. Tapi tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Nyo tahan, nyo lulu balik, tidak lain tidak bukan karena ibtigha, mengharapkan wajhillah, keredaan Allah. Luar biasa pahala dan ganjarannya. Kenapa begitu? Nyo bisa, semua nyo memahami, kalau nyo marah, ini bahaya, nyo aku akibatnya. Kalau nyo marah, lah tak suka. Kalau nyo menahan marah, nyo bisa masuk surga. Kalau nyo menahan marah, nyo termasuk orang yang mengamalkan ayat. Situ yang mendorong nyo, bukan lantaran apa-apa. Ada orang menahan marah kok. Lantaran sagan, lantaran takwi, lantaran beginian. Tapi tidak, yang dituju adalah ibtigha. Dalam rangka mencari, mengharapkan ridha Allah. Baru terpuji. Baru terpuji. Kalau mana marah tidak kena Allah, cuma lantaran sebab kena sesuatu, tidak ada nilainya. Jadi supaya ada nilai, tahanlah marah, kendalikan marah, dulu marah itu karena ingin mengharap ridha Allah. Baru ganjarannya yang paling besar. Itu yang mendorong gitu. Namanya kazimin al-ghaiz. Tiba di hadis, tidak ada pahala yang lebih hebat daripada pahala malulu marigu, melainkan pahala orang marigu, orang menahan marahnya supaya jangan keluar. Untuk itu, kiat kita mengendalikan marah 1 minit. Yang pertama berta'awuz. Alhamdulillah. Sabar nama baca. Cuma orang nambangi jarang ilmu baca. Sebab orang bangi itu suka malapian bangi. Awak dia orang kan? Kan orang sadolah aku. Orang sad. Orang dah bangi itu ndak suka mengendalikan, suka malapihan. Sabananya orang yang sarang marah ko dinasihati kalau dengan baca auzubillah, diamalkannya bagus. Tapi jarang lu amuh orang dinasihati. Kecuali orang yang tahulah. Jadi baca auzubillah. Auzubillah tu kenapa? Syaitan mengobarkan marah. Kan setan kan? Ya, setan mengobarkan marah. Minasyaitan. Dihembus setan. Auzubillah tu paling yang takut setan. Auzubillah syaitan. Diulang-ulang. Yang kedua, kalau bisa berwudu. Tak ya berwudu. Sebab api itu padam dengan air. Api padam dengan air. Tak ya salat. Kalau tak bisa kerja itu dan cekal. Robah posisi. Ba mangko tagak kedua. Kalau tagak orang masih bisa leluasa. Mampu memantiang, menenju, menendang. Tapi kalau dua nyolah terbatas. Tak mampunya lalu. Lalu itu adalah orang lah gerakannya lebih sempit. Yang kedua lalu cekal itu tanah meredam api. Api itu memadamkan api dengan 2 cara. Dengan air, tanah. Marah itu api. Api yang ditiupkan oleh setan. Maka padamkan dengan api. Berdua. Kalau tidak, padamkan dengan tanah. Lalu, itu yang dikajukan Abu Zar. Tagak, dua. Tidak bisa aja. Lalu. Itu kiat-kiat. Jangan lapihan marah. Sebab lepas marah keluar katu-katu yang kadang-kadang lah sadar balik itu kena balik. Alah kecek dan cekor dia. Bangko sakasa tu. No sadarnya lah lepeh tu. Lah ketambin orang baru sadarnya. Inti kaji pagi kini adalah lanjutan kajian lampau. Tuturi. Mulut ko kadang-kadang bisa tidak terkendalikan. Dan penyebab orang disungkurkan masuk neraka kan mulut dalam sekian hadis. Dan menahan mulut, mayyadmamli, siapa yang bisa menjamin lisannya agar dia mengatakan yang tidak ini kata Rasulullah, aku jamin untuknya surga. Kapan lisan kita keluarnya tidak teratur?
Tak bisa dikendali, tak bisa dikontrol. Kadang itu juga memaki, mengupat, mencelam, kutuk, sumpah, serapah. Kalau bahasa kasawatnya, bahasa nu ke bawah, bahasa ke kumuah, baca cari, tanggung-tanggung, menyonggeng, mangke. Tak cukup tagak piala, tagak. Tak cukup tagak sebelah. Tagak dukalah. Konon juga habis semua, gugur semua. Hilang patang rajin ke surau tu, hilang rasa dengan marah. Rajin dengan kaji itu rasanya lah habis. Tak boleh. Dinasihati orang boleh belanciknya. Kau satu-satu lohnya kan? Satu-satu kau. Marah. Jadi kiat yang terbaik itu. Karena balia ganjaran apalah balasannya Allah persiapkan bagi orang yang menahan mengendalikan marah, dan ikutilah SOP menahan marah. Kalau marah diam, rubah posisi. Kalau tempat yang sempit, cari tempat yang lapang, bisa keluar. Dah keluar. Kalau marah aku kemari payah awak. Tanang me awak nyobangi kau awak. Tanang me kau dulunya. Menjawab awak. Menjawab awak baginya. Aniang awak baginya, menjawab awak baginya. Pai awak panggihnya. Tagak misalnya panggihnya. Pai awak panggihnya, itu marah. Ada yang panggih, pai kau pula. Siko juga tagaknya, susah. Jadi, marah. Aku lah nasib kami laki-laki yang kena panggih. Ayo, Ustaz. Ya. Aku apa yo? Guru tak tolong murid. Kalau terlalu menahan banawa, kata dia itu. Awalnya tu jalan tang apa do pacak lu rek sarap. Oh mantap. Anak mati dekete kalau nak awalnya tu jalan tang pacak lu pembuluh darah awal di kepala. Oh mantap. Anca latihan. Anca latihan. Kau teori orang barat kau. Orang barat tu teori itu marah tu harus latihan. Yampehan. Habis namanya. Enggak, teori agama enggak. Itu makanya menahan marah tu ibtigha. Tidak akan bisa orang menahan marah atau apalagi malulua marah kalau tidak ibtigha. Tidak mengharap ridha Allah. Berarti orang harus berilmu. Orang kalau dilaksanakannya pesan Nabi seperti itu, nyo tak pecahkan pembuluh darahnya. Bahkan normal pembuluh darahnya. Ya. Sabuk nam membangkit pembuluh darah pi setan. Setan ko yajri. Setan ko jajri mengalir pembuluh darah anak Adam. Jadi kalau nyo marah nyo kipas-kipas. Pane-panean marah. Nah, bagaimana meredamnya? Auzubillah. Kiat ko pakai dulu. Awak kan tak? Awak aku tu masuk ambo kan? Awak kan tak? Malah pehan. Jadi baca auzubillah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ambo pernah mengalami itu. Bukan ambo santiang menahan tak? Bukan marah, menahan nafsu. Auzubillah. Ledamnya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ulang-ulang auzubillah. Itu dulu. Sebut tu dari setan tak? Bukan marah dari setan tak? Awak kalau marah setan mensuap kita. Salah. Yang kedua, beruduklah. Tak kepecahkan pun darah buluan. Sebab api untuk memadamkannya air. Memadamkan setan, auzubillah. Kalau dua kan. Auzubillah itu menghambik jalur-jalur. Kalau api berkobar, pemadam kebakaran tu nan sabalik istilahnya kadang-kadang tu, menyelamatkan rumah tetangga. Di samping api dipadamkan, pemadam kebakaran akan menyiram sabalik. Tiba di rimbu-rimbu, macam pemadam kebakaran di Amerika, di Alaska tu. Itu kadang-kadang api itu dipadamkannya. Yang lain tu diselamatkannya. Dibukanya jalan supaya api jangan menjulang ke rimbo lain, dibukanya, dilebarkannya sehingga tumbang pohon-pohon api nak lompat.
Pertama cegah usubillah supaya marah cakap tu jangan makin dikobarkan setan. Yang kedua boluak. Boluak pasti memadamkan api. Setan dari api. Dan api kalah dengan wudu. Ndak boluak salat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau ndak bisa rubah posisi. Tagak duduk kau ndak lalu cakap tu meredam. Tanah tu meredam. Sudah masuk tanah diredamnya. Anak busuk-busuk masuk ke tanah habis ini. Habis nak busuk-busuk. Yang paling busuk dak durian masuk ke tanah. Habis. Yang paling busuk bangkai masuk ke tanah habis. Saja nak busuk masuk tanah, dilikuan badat ke tanah. Coba kalau kepala masih datih, ini masih tagak abuak. Tapi kalau lah baring wak, alah semua data wak. Keceng ke orang tu supaya pecah pembuluh darahnya. Balian kagamo. Kagamo baca leko. Tak kamu kilo Nabi menunjuk sesuatu yang menyebabkan kita bertambah pecah pembuluh darah wak. Auzubillah. Serius baca boluak. Setiap kali marah boluak. Dan yang paling penting, kapan kita marah kau kita tahu kau orang. Jangan lu kau marah. Padusi kau kadang-kadang tak muah merubah laku. Jadi jangan sampai memancing marah laki-laki. Kamu mau kecian? Kau nak diam semua. Kalau kau nak ketujuh dan bos, bang tujuh, kau naik kembang buat. Kecikkan kau orang lain. Nah, kalau kau ambo nak sejuk, kau bisa ambo bangi. Kecik. Jangan tahu orang aturan awak. Awak kan tak mau lah mengecek orang. Celah. Papa aku kalau balik kepanjang kau saya, cara awak jadi nak kau. Jangan ke papa. Sehingga papa nak leak lah. Tahu leak? Leak saya. Jadi kecikkan kau orang. Jangan sampai kita orang kau melakukan sesuatu yang membuat kita kesal dan marah. Dan kita harus tahu apa-apa saja kerajo yang bisa menyebabkan kita marah. Harus tahu. Kadang-kadang kita tidak muah lah bagi tahu. Kita tahu kan? Itu makanya awak tidak boleh tafrid, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Kau tidak muah marah. Kalau tidak muah marah, kau tiba di kaki dayus namanya. So kain buruk terlungguk di sudut memang. Kain buruk terlungguk sudut. Ditirikan nak muah, warnanya habis. Sudut. Celelengnya di bininya alah sudut sebenarnya. Yang satu lupa lagi. Mula mangkos. Kain buruk terlungguk sudut. Itu tidak punya merah. Tapi tidak boleh kita ifrat. Ifrat kubal kelebihan. Yang pertama i'tidal. Pertengahan. Marah ketika harus marah. Marah karena Allah. Tapi jangan mengumbar marah. Kira-kira itu. Mudah-mudahan tak pecah pembuluh orang tu lah. Ya saja. Sekian apa dah kayak guru-guru kau payah mak kau lah datang guru wak cek lah di Padang. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Minimal pagi aku ali nak marah aku. Lah kalau ada lah tak marah wak pagi. Sekian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.